Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan nama saya Uliatun Hulukiah, NIM 23502101104 kelas C3 MBR. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ayat-ayat dan hadis tentang perlindungan terhadap harta anak yatim. Sebelum itu, apa aja sih yang akan dibahas di video ini? Oke, ini dia materi yang akan dibahas di dalam video ini. Yang pertama, pengertian perlindungan terhadap harta anak yatim. Sebelum bahas perlindungan harta anak yatim, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum mengenal apa sih anak yatim itu. Jadi, yatim secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terambil dari kata yutma, yang berarti kesendirian. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa pendapat para ahli mengenai yatim, diantaranya adalah Junaidi dan Syarif, mendefinisikan anak yatim sebagai seorang anak yang masih kecil, lemah, dan belum mampu berdiri sendiri, serta ditinggalkan oleh orang tua yang menanggung biaya penghidupannya. Selain itu, arti yatim dalam ensiklopedia Islam adalah anak yang umumnya ditinggal mati oleh bapaknya, kemudian dia memiliki harta warisan dari orang tuanya, sedangkan dia belum dalam keadaan balik, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, laki-laki atau perempuan. Nah, dari beberapa pengertian tadi dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap harta anak yatim adalah suatu tindakan seorang yang diberi kekuasaan untuk merawat, memelihara, menjaga segala sesuatu yang menjadi harta anak yatim tersebut dalam keadaan belum dewasa hingga anak tersebut mencapai usia balik dan mampu. Yang kedua yaitu ada dasar hukum perlindungan harta dan batas usia anak yatim. Yang pertama, dasar hukum perlindungan harta anak yatim ada dalam Quran surat An-Nisa ayat kedua yang berbunyi wa'atul yatama amwalahum wa la tartaddalul khabisa bit-thayyibi wa la taqulu amwalahum ila amwalikum innahum kana huban kabira. Dalam ayat tersebut dijelaskan larangan untuk mengganti harta halal, yaitu harta yang dihasilkan dengan jerih payah sendiri berkat kemurahan Allah, dengan harta yang haram, yaitu harta anak yatim yang dititipkan kepadanya. Dalam ayat tersebut juga disebutkan istilah memakan, yang dimaksud dengan istilah memakan ini adalah semua penggunaan yang menghabiskan harta. Dan di ayat tersebut hanya disebutkan istilah memakan karena sebagian besar penggunaan harta benda itu untuk tujuan makan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan larangan makan harta anak yatim adalah larangan untuk menghabiskan harta mereka demi kepentingan pribadi atau larangan mencampur adukan harta mereka menjadi satu. Yang kedua ada Quran surat An-Nisa ayat ke-6 yang berbunyi wabtalul yatama hatta idza balagun nikah famin anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyaqul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fashhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba. Ayat tersebut menjelaskan tentang pemeliharaan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada sang wali agar terlebih dahulu menguji kemampuan penggunaan harta anak yatim sebelum harta yang diserahkan kepadanya. Kemudian Allah melarang sang wali memakan sesuatu dari harta anak yatim secara berlebih-lebihan ketika anak yatim itu belum dewasa. Dalam suatu riwayat oleh Ibnu Majah disebutkan bahwa memakan harta anak yatim diperbolehkan jika memang yang merawat anak tersebut adalah seorang yang tidak mampu atau miskin, akan tetapi yang boleh dimakannya adalah sekedar upah untuk mengelola harta milik anak yatim tersebut. Selain itu, dalam sebuah riwayat juga terdapat hadis yang berbunyi Haddatsana Humaid bin Mas'adata anna Khalid bin al-Harisi haddatsahum haddatsana Husain yakni an Amr bin Syu'aibin an Abi an Jaddi anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni faqirun laisa li syai'un wa li yatimun qala faqala qul min mali yatimi ka ghairu musrifin wala mubadirin wala muta'assil. Maksud hadis tersebut mengatakan bahwa jangan membelanjakan harta anak yatim sampai anak yatim itu balik hingga ia mampu membelanjakan hartanya sendiri. Selanjutnya menurut Al-Katabi adalah jangan mencampur adukan hartanya dengan harta anak yatim. Yang kedua ada batas usia anak yatim. Batas usia anak yatim para ulama sepakat yaitu sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau balik. Untuk laki-laki juga sudah mengalami mimpi basah, dan untuk perempuan rentang umur 11 sampai 12 atau sudah mengalami haid. Karena pada usia ini anak telah mampu cerdas dan cakap untuk berbuat atas harta-hartanya.
Lalu, sampai berapa lama sih batas pengembalian harta anak yatim? Nah, batas pengembalian harta anak yatim yaitu apabila dilihat kalau anak tersebut sudah mampu. Misal, selesai atau lulus S1 atau melihat karakter anak, intinya secara psikologi anak tersebut sudah paham. Yang ketiga, peranan dan tanggung jawab wali terhadap anak yatim. Yang dimaksud wali di sini adalah urutan daripada orang yang berhak menjadi wali seperti kakek, saudara laki-laki, Pak B, Pak Lek, atau paman yang penting berasal dari jalur laki-laki. Adapun tanggung jawab wali ada 3, yaitu 1. Wali melindungi anak yatim. Wali perlu melindungi dengan memberi kasih sayang kepada anak yatim seperti yang disarankan dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Ahmad yang bermaksud dari Abu Umamah dari Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim lelaki ataupun perempuan karena Allah, adalah baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu terdapat banyak kebaikan. Selain itu juga disebutkan bahwa orang yang mengurusi anak yatim, maka besok ia akan berada di surga dengan Nabi Muhammad, diibaratkan seperti 2 jari yang saling berdekatan. Wali juga perlu melindungi anak yatim melalui pendidikan bagi menyiapkan mereka kekuatan mental dan spiritual untuk menjadi seorang manusia yang matang. Selain daripada kasih sayang dan pendidikan, wali juga perlu melindungi anak yatim melalui hubungan yang mesra dan erat antara wali dan anak yatim. Lalu yang kedua, wali memberi nafkah kepada anak yatim. Menurut hukum fikih, sumber nafkah anak yatim adalah daripada hartanya sendiri atau warisan jika dia mempunyai harta. Dan jika dia tidak mempunyai harta, sumber nafkah untuknya adalah dari wali, dan jika dia tidak mempunyai wali, maka hak nafkah untuknya perlu diberikan oleh Baitul Mal. Yang ketiga, wali menguruskan harta anak yatim. Peranan dan tanggung jawab wali terhadap anak yatim sangat besar, karena seorang wali di samping perlu mengurus diri anak tersebut, wali juga perlu menjaga dan memelihara harta benda mereka. Wali perlu mencatat segala transaksi pengeluaran dan perubahan dari harta benda anak yatim yang berada di bawah perwaliannya, agar harta tersebut dapat diserahkan kembali kepada mereka pada masa yang paling sesuai. Yang keempat dan yang terakhir yaitu upaya hukum terhadap wali yang zalim atas harta anak yatim. Regulasi hukum tentang perwalian anak yatim dimuat dalam beberapa peraturan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH PDT. Dalam KUH PDT, wali yang tidak menjalankan kewajibannya secara baik dapat diakhiri perwaliannya. Berakhirnya perwalian dalam KUH PDT secara umum ada 2, yaitu karena keadaan anak atau seperti anak sudah dewasa atau anak yang meninggal dunia, dan karena tindakan orang yang menjadi wali seperti berkelakuan buruk atau berkecakapan buruk. Dari ketentuan tersebut, wali yang tidak bertanggung jawab atau dolim terhadap harta anak, maka wali tersebut dapat dipecat. Dolimnya wali terhadap harta anak bisa dalam bentuk penyalahgunaan harta anak dan tidak bertanggung jawab atas harta anak yang berada dalam perwaliannya. Nah, dari sekian penjelasan dari saya, semoga dapat membantu menambah wawasan kalian tentang perlindungan harta terhadap anak yatim. Dan apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.